kamera ke sana kan? Nanti kalau gue gini berarti udah oke. Di sana kan? Ya, di sana. Tapi gue pengen ngeliatnya ke sana masa. Lah gue baca itunya gimana? Cek sound. Siapa nih? Teman-teman udah ada yang join? Bisa dengar suara saya teman-teman? Kalau yang udah join boleh tolong respon. Apakah bisa dengar suara saya? Sambil tunggu teman-teman yang lain join dulu ya. Ini berapa orang nih yang sudah join nih? Oke, 70 orang ya. 70 orang yang sudah nonton live hari ini. Bisa dengar jelas suara saya ya? Ini nggak ada yang respon, nggak dengar, atau cuma mau nonton aja nih? Kita harusnya live 14 menit yang lalu, tapi karena ada satu dan lain hal, jadi mohon maaf sekali kita baru bisa open YouTube-nya di jam 3.14 ini. Oke teman-teman, sekarang 88 yang nonton, kita tunggu sampai 100 orang dulu ya. Udah bisa komen jelas. Wow, thank you Pak Flame. Wow, thank you Pak Nathanael, Pak Sani. Oke, thank you teman-teman yang sudah respon. Terima kasih. Wah, Eklop hadir. Semangat kakak, terima kasih. Saya semangat nih jadinya. Oke, sekarang udah 122 orang yang nonton live hari ini. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore rich people dimanapun Anda berada. Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Gimana aktivitas sampai hari ini? Masih ada yang WFH? Atau sudah ada yang WFO? Atau dua-duanya rolling? Apapun aktivitas Anda dan bagaimanapun aktivitas Anda, bagaimanapun bentuk aktivitas Anda, semoga Anda selalu diberikan keselamatan dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling Anda. Ada yang nanya nih, membahas apa ini Kak? Tunggu ya Pak, tunggu. Saya mau opening dulu nih, nanti saya akan bahas nih kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, hari ini saya sabotase dulu YouTube channelnya yang biasanya Pagema terus yang muncul, dan buat teman-teman yang mungkin lagi di jalan, lagi masak, atau lagi apapun aktivitasnya, terus tiba-tiba ada notif nih, Astronaci International live on YouTube, tiba-tiba buru-buru buka nih, berharap ada Pagema bakalan live di sini. Mohon maaf sekali, nampaknya jika teman-teman berharap hari ini bakalan ada Pagema, teman-teman bakalan kecewa deh. Karena pada live kali ini, saya sama sekali tidak menghadirkan Pagema. Pagema tidak akan muncul sama sekali di live kali ini. Namun, jika teman-teman mencari portal edukasi terlengkap, edukasi trading terlengkap, tidak peduli siapapun yang bawakan materinya, tidak peduli bagaimanapun orang yang bawa materinya, tidak peduli siapa yang di depan layar, yang penting ilmunya benar, ilmunya terpercaya, probabilitas datanya benarnya juga tinggi. Maka yuk stay tune di live kali ini dan ubek-ubek dah itu YouTube channelnya Astronaci. Hari ini memang Pagema nggak hadir nih teman-teman sama saya. Pagema nggak hadir, tapi saya tetap akan ditemani oleh orang paling pintar di Astronaci. Paling pintar loh. Nanti saya akan ditemani oleh Bapak Antonius Edison minimal 30 menit, maksimal 1 jam. Jadi paling lama kita akan live selama 1 jam ya.
Jadi nanti Pak Anton itu akan membahas materi tentang teknik mudah mempersiapkan trading plan. Apalagi nih di saat market lagi lesu seperti sekarang ini, marketnya lagi nggak bergairah, volatilitasnya juga lagi rendah. Makanya penting nggak sih sebenarnya membuat trading plan. Nanti kita juga akan ada sesi Q&A di akhir setelah materi nanti Pak Anton yang bawakan. Yang tadi pagi juga kebetulan sudah ikutan live di Instagramnya Astronaci dan pertanyaannya belum terjawab di Instagramnya Astronaci, maka kita akan jawab di sesi kali ini. Oke, sebelum saya panggil Pak Anton untuk duduk di samping saya di sini, saya akan bacakan dulu profilnya Pak Anton. Ini udah share screen, tolong di share screen dulu kalau belum share screen. Oke, nama lengkap Antonius Edison, CWN, CTA, CAT. Profesinya sebagai Head Research of Astronaci International. Orang paling pinter kan? Head of Research Astronaci International loh. Antonius Edison ini memulai karirnya sebagai asisten research di PT Astronaci International. Dalam perjalanan karirnya, dia berhasil mendapatkan gelar CTA, yaitu Certified Technical Analyst yang disahkan oleh AATI, Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, dan gelar CWM, Chartered World Manager. Dan di tahun ini, beliau juga berhasil meraih gelar CAT, Chartered Astronaci Trader. Dan perlu teman-teman tahu, untuk mendapatkan gelar CAT ini tidak gampang. Tanya sama orang-orang yang sudah ikutan edukasi di CAT. Selain bekerja untuk PT Astronaci International, dia juga aktif menulis artikel dan blog di berbagai media online dan menjadi pembicara di IDX Channel. Oke, tanpa panjang-panjang, saya langsung panggil Pak Antonnya aja ya. Pak Antonius Edison, dipersilahkan untuk masuk ke dalam panggung. Ya. Halo rich people, thank you Lina. Thank you Pak Anton, apa kabar Pak Anton? Baik. Bening ya Pak? Kayaknya seger. Seger. Oke, ini dia Bapak Antonius Edison. Beliau ini adalah Head of Research tim Astronaci Internasional. Kalau membernya E-Club sama muridnya si Eti, pasti udah nggak asing lagi nih sama Pak Anton. Beliau ini sering warawiri di YouTube channelnya Astronaci. Beliau juga udah sering warawiri di IDX channel. Pak Anton, hari ini kita akan bahas tentang teknik mudah mempersiapkan trading plan ya. Ya, betul. Oke, yang baru join. Edukasi hari ini itu dipersembahkan oleh CET Starter Program. Salah satu program dari CET Institute. Nah, program ini tuh didedikasikan untuk trader pemula yang masih bingung cara baca chart gimana, menentukan tren, arah tren gimana. Maka CET Starter ini adalah program untuk fast way-nya gitu. Jadi program lebih cepatnya dalam waktu 5 hari aja bisa membuat trading sinyal sendiri dengan teknik yang simple. Wah, saya sampai salah fokus nih Pak, gagal fokus nih, ada yang ganteng Pak. Thank you Pak Kris. Pak ya, Pak Kris Andi, ganteng Pak. Iya, ganteng ya Pak. Oke, Pak Anton, sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya join juga ya. Sebenarnya nih Pak, saya mau tanya-tanya dikit ya, sebelum kita masuk ke materi inti. Penting nggak sih Pak membuat trading plan? Trading plan itu justru yang paling penting ya untuk seorang trader, karena pada prinsipnya trading itu sama dengan kita bekerja setiap harinya. Tentunya kita harus membuat rencana bagaimana untuk masuk ke market, bagaimana tahapan untuk keluarnya, baik itu take profit maupun stop loss. Terus bagaimana strateginya jika kena stop loss, apakah wait and see atau membuat trading plan yang lain dan seterusnya gitu. Oh, nah membuat trading plan ini untuk orang-orang yang sudah lama berkecimpung di financial market, di pasar modal, itu kan mungkin mudah ya Pak. Orang-orang yang berpengalaman mungkin gampang lah, mungkin dengan melihat chart aja langsung ketemu gitu. Tapi untuk orang-orang yang pemula, yang masih minim pengetahuan, apakah penting membuat trading plan atau ya udahlah raba-raba dulu, pakai feeling-feeling dulu aja gitu? Tentu saja tetap itu merupakan satu hal yang penting ya. Sama halnya kita ingin bepergian ke suatu tempat, walaupun kita sudah biasa bepergian, tetap saja kita tetap membuat rencana ya. Bagaimana jika seandainya perjalanan kita delay,
bagaimana seandainya ternyata jalanan ditutup gitu. Tentu aja trading plan itu penting, walau kadang-kadang masih meraba belum terlalu tahu banyak teknik, tapi tetap harus membuat trading plan. Oke, jadi trader pemula juga wajib menggunakan trading plan ya, Betul. agar tahu kira-kira nanti jalan keluarnya lewat mana gitu kalau ada apa-apa. Oke, bicara soal trader pemula Pak, sebenarnya definisi dari trader pemula itu seperti apa sih Pak? Apakah orang-orang yang baru trading 1 minggu, atau orang-orang yang baru trading 1 bulan, 1 tahun, atau yang depositnya masih sedikit, atau orang-orang yang baru deposit, entry, terus MC? Sebenarnya nggak ada patokan bahwa harus trading berapa lama untuk dikatakan menjadi seorang trader yang profesional ya. Nggak ada ketentuan waktunya, juga nggak ada ketentuan dari saldo berapa, terus berapa kali MC, itu nggak ada sih. Trader profesional sebenarnya perbedaannya dengan trader pemula adalah yang tentunya sudah memiliki skill atau belum. Kalaupun sudah memiliki skill, sudah banyak melakukan riset belum, sudah banyak backtest belum. Sama aja kayak kita analoginya seperti belajar menyetir sebuah mobil ya. Kalau menyetir sebuah mobil kan sama-sama belajar 1 minggu, tapi yang 1 minggu yang si A sering berlatih, tapi yang si B sesekali aja, sama-sama 1 minggu. Oke. Tapi si B pemula, si A akan jadi lebih profesional gitu. Oh, kalau di trading itu kan sebenarnya tekniknya banyak nih Pak. Betul. Sebenarnya sampai tahapan materi apa dikatakan dia itu bukan pemula lagi gitu? Sampai tahapan dia mempunyai rencana yang matang untuk sebuah trading. Rencana yang matang itu termasuk Anda sudah bisa menentukan target profit, Anda sudah bisa menentukan stop loss, sudah bisa menentukan bagaimana plan jika terkena profit ataupun plan jika terkena stop loss gitu. Jadi kalau orang-orang yang ikut CET Starter Program, lulus dari CET Starter Program kan udah ada entry tekniknya juga tuh. Betul. Berarti itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai trader pemula lagi ya? Sudah tidak bisa, itu sudah lengkap sekali. Kalau sudah sampai menyentuh entry teknik berarti kan sudah lebih presisi ya. Harusnya itu udah merupakan seorang trader profesional, tinggal banyak berlatih aja gitu. Oke, nah teman-teman begitu tuh kira-kira definisi tentang trader pemula. Oke, Pak Anton, kita nggak lama-lama lagi untuk was-was-wasnya nih, Ya. cocoknya. Tapi langsung aja ya, langsung Pak Anton memaparkan materi tentang teknik mudah mempersiapkan trading plan. Teman-teman ingat, membuat trading plan itu penting agar kita tahu jalan emergensinya itu kemana. Maksudnya pintu emergensinya tuh kemana di saat nanti di jalan ada lobang kah atau apa gitu. Kita tahu jalan keluarnya itu kemana. Oke, Pak Anton, silahkan Pak memperjelaskan materinya seperti apa hari ini. Oke, siap. Sebentar kita siapkan materinya ya. Oke, saya akan tetap di sini ya teman-teman, tapi saya jadi tukang ngeliatin doang nih, saya nggak bakal ngapa-ngapain. Oke, teknik mudah mempersiapkan trading plan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah join. Sekarang nih, saya sebelum mulai akan kasih kuis ya kepada Anda untuk mengecek diri Anda sendiri. Kuis ini membantu kita mengenali diri kita, dia merupakan seorang trader pemula atau bukan ya. Jadi yang pertama, apakah Anda bisa menentukan take profit atau stop loss areanya ya saat open posisi. Mungkin open posisi satu hal yang mudah, tapi untuk menentukan take profit dan stop loss kadang-kadang kita selalu kurang tepat ya. Kalau kurang tepat stop loss-nya, kena stop loss, tapi ternyata rencananya berhasil. Kalau terlalu cepat take profit-nya, kadang-kadang kita kecewa, nggak pasang take profit yang lebih jauh misalnya, padahal ternyata harganya kena. Itu yang lebih sulit levelnya. Kemudian, apakah Anda sudah menentukan trading style Anda sendiri gitu? Jadi misalnya, ada orang yang katanya suka menggunakan indikator A, ada yang suka mencampur indikator A sampai Z, ada yang suka tanpa indikator. Anda style yang mana gitu. Untuk itu, 2 pertanyaan ini silakan ditanyakan kepada diri Anda. Setelah itu sudah terjawab, baru nanti Anda mulai belajar bagaimana menentukan trading plan. Seorang trader tentunya kita harus memiliki rencana matang.
di mana rencana tersebut di dalamnya berisi tentang tren saat ini seperti apa, kemudian Anda baru memutuskan dari tren yang saat ini seperti apa, Anda tentukan mau buy atau sell, baru nanti Anda tentukan support resistance areanya. Support resistance area ini digunakan untuk menjadi titik area stop loss maupun titik area take profit Anda. Itu pintu keluar dari trading plan Anda. Kemudian pintu masuknya tentunya Anda harus menentukan trigger entry-nya. Apakah itu menggunakan candlestick, menggunakan chart pattern, menggunakan trend line, indikator, dan sebagainya. Jadi rangkaian ketiga ini Anda harus matangkan rencananya. Jangan asal tebak-tebakan harganya candle-nya merah langsung sell, candle-nya hijau langsung buy. Jangan seperti itu. Tetap Anda harus melacak kembali trennya seperti apa, support resisten pentingnya di mana, ya. Berikutnya dari plan yang A kan untuk menentukan tren. Menentukan tren itu sebenarnya yang disebut dengan tren itu ada 3 macam, uptrend, downtrend, dan sideways ya. Kalau uptrend berarti yang sering kali kita sebut dengan bullish, ya. Trennya itu membentuk sebuah puncak yang lebih tinggi maupun sebuah lembah yang lebih tinggi, atau disebutnya higher peak dan higher trough secara terus-menerus. Itu berarti trennya bullish. Bukan berarti bullish adalah satu pergerakan yang naik terus-menerus, tapi tetap ada turun-turunnya ya. Jangan lupa. Kemudian downtrend merupakan serangkaian lower peak dan lower trough, selalu membentuk puncak ataupun lembah yang lebih rendah. Dan seperti bullish tadi, bearish juga merupakan pergerakan turun, namun tetap ada koreksi naiknya. Kemudian yang paling tidak bisa ditebak adalah sideways. Sideways ini seringkali disebut trendless atau tanpa tren pergerakannya. Pergerakannya flat, dia tidak mengarah ke satu titik tertentu, cuma naik turun, tapi secara keseluruhan dia bergeraknya flat saja atau mendatar. Ini ilustrasi tentang uptrend, ya, di mana ketika trennya membentuk sebuah higher peak dan higher trough, kita akan melihat bentuk seperti ini ya. Ini ada higher peak di sini, higher trough di sini, higher peak, higher trough, dan kita tentunya memutuskan kalau misalnya trading style Anda adalah trend following, Anda akan memilih trading untuk buy. Tapi buat yang kontrarian bisa saja ini tradingnya sell dengan mengambil secondary reaction-nya. Tapi tentunya dengan menggunakan teknik-teknik tertentu ya. Lalu downtrend. Downtrend ini terbentuk lower peak, lower trough. Swing high, swing low-nya semakin rendah. Dan primary trend-nya menghadap ke bawah. Kemudian tentunya ketika ada downtrend, kalau Anda menggunakan trend following, berarti Anda tradingnya sell. Tapi kalau Anda kontrarian, tradingnya buy. Tentu saja kontrarian ini bisa dipakai contohnya jika Anda trading di market Indonesia, saham Indonesia ya. Saham Indonesia kan kita cuma bisa buy. Otomatis kalau trennya bearish, kita harus trading di secondary reaction-nya, tidak di primary trend-nya. Oke. Selanjutnya, sideways. Kalau sideways ini Anda harus trading di area support resisten dari sideways-nya tersebut. Anda harus pilih buy atau sell di dekat area support resisten, tidak di tengah-tengah sideways-nya. Ya. Kemudian, let's see the real chart. Oh ya, sebelum masuk ke real chart, kita akan berpegangan pada ini, yakni principle of Dow theory. Dow theory itu adalah cikal bakal technical analysis yang dewasa ini sering dipelajari ya. Jadi, salah satu prinsip utamanya adalah tren akan selalu ada sampai sebuah sinyal yang benar-benar confirm bahwa trennya sudah mulai melemah dan akan berubah arah ya. Sekarang kita lihat chart sebentar untuk memperhatikan support resisten dan tren itu sendiri seperti apa. Ya, share screen dulu. Saya pindah share screen-nya ke chart ya. Nah, kalau ngomong dari chart yang sudah jadi, tentunya akan dengan mudah kita melihat
bahwa contoh dari bullish trend adalah seperti ini, di mana kalau kita menghubung-hubungkan area resisten atau area swing high-nya, semuanya menghadap ke atas dan semakin tinggi. Ini juga area supportnya semuanya menghadap ke atas dan semakin tinggi. Primary trend-nya tetap menghadap ke atas, koreksinya menghadapnya ke bawah. Ini adalah ciri sebuah bullish trend. Bearish trend-nya sebaliknya, kalau primary movement-nya menghadap ke bawah, secondary-nya menghadap ke atas. Perbedaan antara primary dan secondary tentunya dari candle-candlenya yang seringkali misalnya kalau lagi bullish ya, seringkali hijau itu lebih mudah diperhatikan seperti itu. Kalau lagi bearish, candle-nya seringkali merah, atau Anda bisa gunakan bantuan moving average. Kalau misalnya harga bergerak rata-rata di atas moving average, itu masih bullish. Kalau harga secara rata-rata mulai bergerak di bawah moving average, itu artinya bearish. Kalau moving average-nya bergerak di tengah-tengah harga, artinya mulai sideways gitu. Itu cara termudah untuk mengenali tren. Lalu kita akan masuk ke support resistance ya. Tadi plan keduanya, setelah mengenali tren, kita harus mengenali support resistance. Support itu sendiri adalah level di mana secara historis harga itu kayak dicegah untuk turun lebih jauh. Dicegah bukan berarti tidak bisa turun lebih jauh, tapi dicegah ya. Jadi kayak Anda lagi di jalanan, jalanannya ditutup. Bukan berarti Anda nggak bisa lewat, turun dari mobil, jalan kaki kan jadi bisa lewat. Kadang-kadang seperti itu. Jadi di level support ini seperti kumpulan buyer yang sedang berkumpul, di mana di situ bermacam-macam psikologinya. Ada yang merasa di situ harganya sudah murah, ada yang merasa setiap kali beli di area tersebut selalu untung, macam-macam. Alasannya macam-macam. Dan itu akan disebut sebagai area support. Kemudian resistance merupakan sebuah area di mana harga dicegah untuk naik lebih tinggi. Di sana berkumpul para penjual atau disebutnya supply zone ya. Kalau support adalah demand zone, kalau resisten adalah supply zone. Di situ akan ada banyak tekanan jual yang alasannya juga bermacam-macam. Misalnya di sana biasanya kalau beli seringkali menjadi trauma bahwa setiap beli di situ sahamnya nyangkut, atau di sana merupakan area take profit beberapa institusi, atau di sana merupakan area-area harga yang dianggap sudah mahal, itu area resistance gitu. Kalau support resisten tidak pernah ditembus, maka tidak akan ada tren, adanya sideways. Jadi support resisten hanya sebagai alert kita bahwa area support resisten itu bisa menjadi acuan untuk take profit maupun stop loss, atau bisa juga dijadikan untuk titik entry ya. Berbicara mengenai support resisten ada 3 jenisnya, yakni classic support resistance, dynamic support resistance, dan harmonic. Classic support resistance sendiri seperti yang kalau kita lihat di chart, Anda menyebutnya sebagai high maupun low, swing high, swing low, atau peak maupun trough, itu adalah classic support resistance yang dengan mudah secara visual kita dapat templatekan, tinggal memilih high maupun low dari sebuah pergerakan harga. Kemudian kalau dynamic support resistance, ini caranya adalah menggabungkan sebuah indikator. Kita biasanya menggunakan trend following indikator seperti moving average ya. Moving average ini dapat membantu Anda menentukan area support resistance secara dinamis. Dinamis ini maksudnya adalah ketika sebuah tren misalnya bullish, kan support resistennya menjadi semakin tinggi ya. Higher peak, higher trough itu berarti support resistennya semakin tinggi. Oleh karena itu, kalau kita berpatokan pada support resistance sebelumnya nggak akan pernah kena, maka dibantu dengan dynamic support resistance yang mengikuti pergerakan harga. Kemudian yang berikutnya adalah harmonic support resistance. Itu merupakan cara mengukur support resistance dengan menggunakan bantuan Fibonacci. Ya. Fibonacci ini adalah satu tools juga di dalam trading, di mana Anda membantu mengukur support resistance dengan rasio-rasio tertentu
sesuai dengan kaidah bilangan Fibonacci, ya. Kemudian entry dan exit ini yang sering menjadi banyak dicari oleh para trader, entry dan exit. Entry-nya kadang-kadang gampang, exit-nya yang susah gitu. Nah, untuk entry dan exit, patokannya tentunya dengan menggunakan support resisten tadi. Bisa menggunakan Fibonacci, bisa menggunakan moving average, bisa menggunakan support resisten klasik, ya. Sedangkan entry-nya sendiri Anda bisa menggunakan bantuan beberapa pergerakan harga yang tergolong menjadi 3 ini, yakni rejection, impulsif, maupun false breakout, ya. Rejection itu sendiri sebenarnya merupakan pergerakan harga di area support resisten yang menjadi kunci, dan pergerakan harganya tidak pernah menembus support resisten tersebut, lalu berbalik arah gitu. Jadi misalnya ada satu harga yang turun terus, lalu menemui area support, kemudian dia kembali berbalik arah, langsung tiba-tiba naik tanpa menembus area support tersebut. Tidak lebih dari 3 bar, ini menjadi sebuah cycle bottom, atau kadang-kadang bentuknya lebih mudah dikenali sebagai swing low, atau candle-candle yang memiliki whipsaw di bawah, ya, whipsaw atau ekor di bawah. Itu biasanya merupakan ciri sebuah rejection. Kemudian impulsif, kalau rejection tadi nggak pernah menembus support resistance, impulsif ini justru menembus area support resisten, ya. Menembus area support resisten dan cepat-cepat meninggalkan area support resisten yang ditembusnya. Jadi kalau misalnya Anda mau buy, menembus area resisten, itu namanya buy on break, ya. Buy on break, kemudian candle-nya cepat-cepat menjauh dari resistennya. Kalau Anda sell on break, berarti sell-nya menembus support, dan pergerakan candle-nya cepat-cepat meninggalkan support yang ditembusnya. Lalu false breakout. False breakout dapat dengan mudah dikenali kayak sebuah pergerakan harga yang mencoba menembus area support resisten, tapi gagal, ya. Jadi udah menembus resisten, tapi tiba-tiba ditutupnya ngekor. Udah menembus support, tiba-tiba ditutupnya ngekor. Ini nggak lebih dari 4 candle, harganya tiba-tiba berbalik arah. Nah, ini disebutnya false breakout. Ini juga bisa menjadi cara untuk entry, ya. Ketiga ini, rejection, impulsive, false breakout merupakan cara tercepat untuk menentukan entry. Ini gambarannya, impulsive, false break, dan rejection. Nah, impulsif ini gambarannya adalah tadi menembus area support, ini contohnya, ya. Menembus area support dan meninggalkan area support dengan segera, tidak lebih dari 3 bar. Kemudian kalau false break, ini contohnya yang tengah, dia sempat menembus area support, lalu nggak lama kemudian tidak lebih dari 4 bar, segera kembali ke tren yang sebelumnya, ya. Segera berbalik arah dari tren yang sebelumnya. Dan yang paling kanan adalah rejection, candle-nya tidak sempat menembus area resisten, lalu tiba-tiba berbalik arah dengan kekuatan yang lebih besar dari candle-candle sebelumnya. Ini contoh rejection. Bisa juga rejection merupakan candle yang ngekor, ya, seperti candle yang ini, 3 dari candle terakhir, ekornya di atas, tapi posisi ekornya di area resisten. Ini merupakan rejection juga. Sedangkan kalau misalnya Anda menggabungkan dengan dynamic resistance atau dynamic support, rejection juga sangat mudah dipakai di area-area tersebut, ya. Kalau misalnya di sini contohnya adalah ada moving average, kemudian tiba-tiba candle-nya yang sebelumnya naik, tiba-tiba kencang ke bawah. Artinya trennya masih berlangsung downtrend dan Anda bisa masuk untuk entry sell. Kemudian ini contohnya juga sama, mencoba menembus candle-nya, lalu tiba-tiba dia kembali lagi ke trend bearish-nya. Ini juga merupakan area-area entry Anda, gitu ya. Sekarang let's see the real chart. Sebagai contoh, saham BRI ini.
Saham BRI secara tren masih bullish ya. Saya hilangkan dulu garisnya. Secara tren masih bullish dan dia lagi di area dynamic supportnya nih, lagi di area moving average. Jadi kalau misalnya lagi di area moving average, saya berbesar gambarnya ya. Lalu tiba-tiba ada candle yang naik dengan impulsif seperti ini contohnya, ini merupakan sebuah rejection. Anda bisa mulai masuk atau candlenya sempat false break seperti ini. False break ini sempat nembus lalu balik lagi dengan segera ya. Ini adalah contoh dari false break. Itu titik-titik untuk Anda entry dan area resisten tinggal diukur aja menggunakan Fibonacci atau menggunakan classic support resistance. Oke, mungkin cara termudah Anda harus mengenali dulu trennya ya. Mengenali dulu trennya bullish, Anda sebaiknya follow the trend karena menurut Dow Theory yang follow the trend itu winning rate-nya lebih tinggi daripada yang contrarian. Jadi Anda sebaiknya buat trader pemula tentu saja harus memilih follow the trend ya. Kalau trennya bullish Anda cari buy, tapi bukan semata-mata buy, Anda harus menentukan entry-nya. Buy yang terbaik adalah buy di dekat-dekat area support. Sell yang terbaik adalah sell yang di dekat-dekat area resisten. Tapi jangan lupa, support resisten itu juga bisa ditembus. Contohnya tadi impulsif ya. Hati-hati ketika ada impulsif movement, Anda harus segera berbalik arah. Oke, mungkin itu aja dari saya ya. Teknik paling mudahnya. Oke, saya sampai terkesima ini, Pak. Oke, teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari Pak Anton. Materi ini tuh memang didesain untuk trader-trader pemula. Jadi kalau yang merasa materi ini kok terlalu dasar, berarti teman-teman sudah berpengalaman ya di dalam financial market. Oke, Pak Anton, tadi pagi, sebelum itu Pak, satu lagi. Setiap style pengajar itu kan beda-beda ya. Betul. Saya suka sama Pak Anton. Pak Anton itu lembut kalau ngajar. Berbalik arah dengan Pak Gema ya. Kalau Pak Gema tuh tegas sekali. Tapi satu, selain kelembutannya, Pak Anton itu sabar sekali. Kalau teman-teman yang sudah di CAT pasti tahu kesabaran Pak Anton itu menjawab semua pertanyaan itu seperti apa. Dan bagusnya lagi, setiap Pak Gema ngajar biasanya asistennya itu Pak Anton. Yeah. Jadi yang kerasnya itu di Pak Gema, nanti yang jadi ibu-ibu baiknya, ibu-ibu perinya biasanya Pak Anton. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, tadi pagi itu kita ada live Pak, live Instagram. Sama Pak Anton juga. Tapi bukan Pak Anton yang ini. Bukan Anton saya. Bukan Pak Anton yang ini. Namanya sama-sama Anton. Sama-sama laki-laki juga Pak. Tapi yang itu namanya Antonia Suwandi. Bapak Antonius Edison. Pak Antonia Suwandi ini adalah lulusan dari CAT Starter Program Batch 1. Beliau ini ngerasa terbantu katanya nih setelah ikut CAT Starter. Nah, beliau bilang paling terbantu dengan materi time forecast sehingga psikologis tradingnya jadi lebih tenang. Time forecast. Mungkin CAT Starter udah dapat time forecast ya? Ada, kita ada materi tentang basic astrologi. Tapi masih basic aja udah bisa membuat Pak Antonia Suwandi itu membuat psikologis tradingnya jadi lebih tenang. Apalagi kalau astrologinya dibahas lebih dalam kali ya Pak ya? Iya, betul. Menurut Pak Antonius Edison yang ada di samping saya sekarang ini nih, memangnya penting ya Pak materi price action itu Pak? Untuk pemula, apakah, atau memang penting aja karena price action itu cuma ada di astronaci aja? Price action atau financial astrologi nih? Sama ya Pak? No. Kalau price action itu kita time forecast ya. Time gitu. forecast, sorry teman-teman, saya belebet emang. Ya, tadi ngomongin time tiba-tiba price action, makanya saya bingung. Ya, time forecast itu sendiri, kalau price action tadi bedanya sama time forecast, buat yang masih baru istilah ini, price action itu tadi kita ngomong pergerakan harga, analisa teknikal, support resisten, dan lain sebagainya. Kalau time forecast, itu pakainya astrologi, kemudian time geometry untuk menghitung waktu ya. Kenapa sih waktu perlu dihitung? Kadang-kadang nih, pergerakan harga itu kayak kita nggak tahu kapan loh nyampe area support ataupun resistennya. Untuk menjawab
kapannya itu harus menggunakan bantuan financial astrology maupun time geometry yang dirangkum dalam materi time forecast tersebut gitu. Wow, pantesan bikin Pak Antonia Suwandi. Saya jadi bingung ya karena Pak Antonia ada 2, jadi saya harus nyebutinnya lengkap. Pantesan itu membuat Pak Antonia Suwandi secara psikologis jadi lebih tenang ya. Betul, karena nggak perlu nunggu-nunggu lagi kan, tahu kapan kira-kira mencapai area supportnya, kapan mencapai area resistennya, seperti itu. Oke. Selain yang astrologi tadi, yang basic astrologi tadi, sebenarnya materi apa aja sih Pak yang diajarkan di CET Starter? Apakah memang kalau misalnya nggak hafal nggak apa-apa karena yang seharusnya hafal saya ya Pak ya? Atau apakah memang materi-materi di CET Starter program ini dirancang untuk bisa langsung dipraktekkan ke dalam real market? Sangat bisa untuk dipraktekkan dalam real market. Lebih bagusnya lagi, CET Starter ini didesain untuk Anda-Anda yang pemula ya. Karena pemula itu kan macam-macam ya yang mengaku dirinya pemula. Ada yang sebenarnya udah bisa trading tapi loss terus sehingga merasa pemula gitu. Ada yang sama sekali nggak tahu. Nah, ini kita rangkum bagaimana sih supaya lebih applicable-nya untuk mereka-mereka yang merasa diri sebagai trader pemula. Kemudian kita juga ambil poin-poin pentingnya yang nggak terlalu detail mengapanya, sehingga bisa langsung dipraktekkan setelah program pembelajaran ini. Gila-gila. Merinding saya, jujur. Ini bukan karena AC-nya yang dingin ya, tapi semenarik itu ya materinya. Dengan materi yang didapatkan di CET Starter program ini nih, buat teman-teman ya yang lagi nonton, jadi CET Starter program ini memang didesain untuk kalian itu bisa langsung membuat sinyal trading secara mandiri dengan teknik yang simpel. Teknik yang simpel ini paling banyak digunakan oleh trader hanya dalam waktu 5 hari aja ya. Iya, 5 hari. 5 hari aja secara intensif. Nah, buat teman-teman yang kepo dengan materi CET Starter program, misalnya gimana sih cara melihat tren, kayak yang tadi udah dijelaskan oleh Pak Anton, mungkin yang masih belum jelas nanti bisa ditanyakan lagi, atau gimana caranya membaca candlestick, pengen nanya sebenarnya banyak gitu di saat sekarang, tapi kok waktunya yang nggak cukup. Nah, teman-teman bisa nonton kisi-kisinya di YouTube channelnya Astronaci dan CET Institute. Playlistnya itu Talk with Analyst dan Ngopi Bang Jago. Ngopi Bang Jago ya. Ngopi Bang Jago, sorry Bang Jago, ya anak TikTok ya. Jadi Ngopi Bang Jago itu ngopi bareng orang-orang jago. Jadi itu udah ada di YouTube-nya Astronaci dan CET Institute. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab nih Pak Anton. Ya. Buat teman-teman nih yang lagi nonton sekarang yang merasa dirinya masih pemula, ingat pemula tuh tadi udah ada kategorinya. Jadi kalau yang merasa dirinya sudah bisa menentukan taking profit dan stop loss, udah bisa tahu jalan exitnya kemana, berarti teman-teman itu sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai pemula ya. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti, belum bisa caranya menentukan taking profit dan stop loss, masih bingung juga cara baca marketnya, prediksi arah marketnya, dan butuh bimbingan serta dapat starter kit yang lengkap, join yuk di CET Starter. Wah, ujung-ujungnya iklan Bu Lina. Ya iyalah, kalau kalian kalau kalian mau dapat materi yang tersistematis dan memang di guide langsung oleh pengajarnya, ya ada iklannya guys. Itu, oke. Yang mau daftar bulan ini itu kita masih ada diskon 28% sampai tanggal 28 Februari saja. Ini masih bulannya bulan cinta, bulan penuh kasih sayang. Jadi sampai tanggal 28 Februari sampai jam 12 malam ya. Itu masih dapat diskon 28%. Mantap banget diskonnya. Diskon ya, emang kita pemburu diskon Pak. Apalagi di musim-musim pandemi gini ya. Nah, ini di layar harusnya teman-teman udah bisa lihat cara daftarnya kemana saja, dan harusnya di komen juga sudah di-pin harus menghubungi kemana. CET program ini akan dilakukan secara online, jadi buat teman-teman yang tinggalnya di Aceh sampai ke Jayawijaya, selama teman-teman masih punya koneksi internet, masih punya sinyal internet, teman-teman tetap bisa mengikuti program ini. Nggak Harus perlu Indonesia ya Bu? Gua Pak. Luar negeri boleh? Boleh. Yang CET Starter Batch 1 itu malah ada yang dari luar negeri beberapa ya. Ada dari Turki, itu ada beberapa dari selama ada internet. Mau dari Jakarta, luar pulau, luar
negeri asal jangan luar planet, karena luar planet kita belum bisa. Berarti Bekasi nggak bisa. Itu luar Jakarta masih. Ya, jadi selama teman-teman masih punya koneksi internet, tetap bisa mengikuti program CET. Dan kalau teman-teman itu nggak bisa ikutan secara live di CET Starter itu ada rekamannya, jadi bisa diputar-putar tuh seumur hidup rekamannya melalui e-learningnya kita ya. Oke, Pak Anton, kita mulai ke sesi tanya jawab nih. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang budiman. Tapi ini sebelum kita jawabin pertanyaan dari live comment, kita coba jawab pertanyaan yang ada di nih ya, pertanyaannya dari Instagram live tadi pagi. Ya. Ada 7 pertanyaan, Pak. Oke. Bedanya si CET Starter sama yang price action itu apa ya? Dari @Andi_Clinton17. Ini Pak Anton atau saya yang jawab? Boleh dari Lina, nanti saya lengkapi. Mantap. Oke, jadi perbedaannya yang pertama, kalau di CET Starter yang pasti diajarkan secara live, dibimbingnya secara live. Jadi teman-teman itu belajarnya 2 arah. Ya, jadi bisa tanya jawab. Terus yang kedua, secara materi, ini materi paling banyak ditanyain. Sama nggak sih sama Ultimate, sama nggak sama yang price action? Mungkin ada yang sama, tapi di Ultimate atau di price action itu tidak ada money management yang pasti, tidak ada juga divergen, tidak ada entry teknik penting, dan tidak ada basic astrologi. Nah, betul. Kalau price action lebih mengkhususkan ke pergerakan-pergerakan harga ya, tapi kalau CET Starter lebih mencakup keseluruhan sehingga Anda bisa membuat sinyal itu tadi ya. Kalau price action apa bisa membuat sinyal? Ya mungkin bisa-bisa aja, tapi kadang-kadang price action kayak harus menunggu candle-nya dulu seperti apa gitu. Oke, terus pertanyaan yang kedua. Program ini untuk forex atau saham? Dari @7000. Program ini tentunya kalau kita bicara technical analysis semuanya bisa diaplikasikan ya, baik forex, saham maupun komoditi seperti gold, oil gitu ya. Tentu aja bisa. Oke, jadi secara teknik bisa digunakan di semua market ya, Pak? Betul. Nah, tuh, mau tradingnya saham, mau tradingnya forex, mau tradingnya gold, Nasdaq, apa, bisa diaplikasikan tekniknya. Terus, sudah include modul kah? @_Nuniverse_. Modul itu kita adanya bentuk PDF ya. Jadi PDF itu semuanya bisa didapatkan, bisa diakses oleh semua murid CET Starter melalui e-learning tadi. Tapi kalau misalnya modul dalam bentuk hard copy kita tidak ada. Di saham justru, nah makanya itu tidak bisa dipakai kalau yang 70 pips gold. Buat pemula boleh, tapi hanya untuk gold saja. Ya, terus materi dan proses belajarnya pakai bahasa Inggris nggak? Soalnya kalau pakai bahasa Inggris susah buat nangkep materinya. Dari @mencari solusi terbaik. Materinya. Hah? Halo? Cek sound. Cek. Teman-teman yang lagi nonton, suara kita bener hilang? Beneran hilang ya? Baterainya habis kah? Tunggu ya. Ini bisa minum dulu kayaknya. Saya kehausan. Cek sound. Udah aman ya? Oke. Udah aman ya. Tadi pertanyaan terakhir apa? Materi dan proses belajarnya pakai bahasa Inggris nggak, Pak? Soalnya kalau pakai bahasa Inggris susah buat nangkep materinya. Dari mencari solusi terbaik. Nah, tentunya pemaparan materinya bahasa Indonesia walaupun materinya bahasa Inggris. Seperti yang tadi saya sampaikan, kan juga materinya dalam bahasa Inggris, tapi saya memaparkannya dalam bahasa Indonesia.
yang tentunya nanti akan bisa dimengerti ya oleh Hmm. teman-teman sekalian. Ya, jadi tetap disampaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi lebih mudah dimengerti kalau yang merasa dirinya kesulitan dengan bahasa Inggris gitu. Tulisannya, materinya memang ditulis dengan bahasa Inggris, tapi disampaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya yang ribet baca-baca, satu bisa pakai Google Translate, dipoto masukin Google Translate, atau bisa nonton videonya aja, kan udah pakai bahasa Indonesia. Gitu. Banyak cara sebenarnya menuju Roma, ya kan? Oke. Bagusnya mana dulu nih? Join CET baru join eClub atau sebaliknya dari @ica.friday? Tergantung kebutuhan Anda sih sebenarnya ya. Kalau Anda merasa diri sudah skillnya udah mampu untuk trading dan kejar-kejaran di market, ya silakan saja kalau mau join eClub. Tapi kalau mau join CET, Anda bisa lebih tersistematis ya, belajarnya lebih tersistematis. Yang tadinya entry-nya tebak-tebakan, ini lebih reasonable entry-nya. Take profit-nya tadinya pasangnya asal-asalan, sekarang lebih reasonable gitu. Seperti itu sih. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari sisa pertanyaan tadi pagi ya, yang live Instagram. Iya. Dari @victorwibowo Livandi. Kalau ikut CET Starter, kemudian mau lanjut ikut CET Academy, CET Certified ya, apakah dapat potongan harga ya? Itu saya yang jawab. Nah, Lina yang jawab itu ya. Saya nggak ngerti Itu kalau saya yang jawab. potongan-potongan. Yap, yang dari CET Starter, yang sudah ikut CET Starter, nanti bakalan dapat diskon spesial untuk bisa lanjut ke CET Certified. Tapi itu ngobrolnya nanti, itu ngobrolnya di kelas CET Starter, bukan di sini teman-teman. Karena kali ini tuh temanya memang cara membuat trading plan untuk pemula ya. Jadi kalau misalnya udah lulus CET Starter kan sudah bukan pemula lagi. Yang mau ke CET Certified kan seharusnya sudah punya dasar-dasarnya dulu gitu. Jadi ada tes masuknya segala kan kalau nggak salah ya? Ada tes masuknya. Memang ada priority seat untuk CET Starter ya. Jadi tanpa tes masuk lagi untuk ke CET Certified. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang live, Pak Anton. Ya. Oke. Mulai dari mana tuh? Mulai dari mana nih? Dari Goib itu ya? Wow. Udah banyak. Ya, udah banyak nih. Jadi tadi Pak, dari Goib tadi kayaknya di atas deh sebelumnya. Oh, di atas ya. Mana ya tadi ya? Nah, oke. Oke, mau daftar CET Starter, tapi saya masih SMA, boleh nggak ya? SMP pun sebenarnya boleh, asal sudah tahu ya bagaimana kira-kira market bekerja lah, mengenal lah paling nggaknya mengenal market itu seperti apa sih. Kalau belum mengenal sama sekali, saya rasa agak sulit ya. Anda harus belajar sendiri dulu, market itu seperti apa, saham itu seperti apa, forex itu seperti apa, paling tidak itu. Sehingga ketika kelas CET Starter dimulai, Anda sudah langsung nyambung gitu. Meskipun memang dirancang untuk pemula, tapi ada istilah-istilah yang kalau sama sekali belum mengenal dunia financial market akan agak sulit gitu. Kayak contohnya taking profit gitu ya? Iya, contohnya stop loss gitu. istilah-istilah yang sangat dasar seperti itu yang kadang nggak kita jelaskan secara mendetail gitu. Ya, karena mungkin habis waktunya kalau misalnya menjelaskan taking profit itu apa, TP Betul. itu kepanjangan dari apa. Oke, jadi kesimpulannya SMA bisa, SMP juga bisa, selama sudah tahulah seenggaknya bahasa-bahasa dasar gitu, bahasa-bahasa dasar, betul. istilah-istilah dasar mengenai financial market. Terus yang penting lagi, kalau kamu masih SMA berarti masih adik saya nih berarti ya. Yang pasti kamu harus bisa manajemen waktu kamu, di saat kapan kamu harus belajar CET kan malam sebenarnya bisa. Dan yang pasti jangan mentang-mentang lagi belajar CET terus senang lihat chart terus lupa gitu kalau kamu juga lagi belajar online gitu untuk sekolah kamu. Nah, itu kita tidak mau hal seperti itu. Dan yang kedua, komit. 3 berarti ya. 3 harus komit. Mau SMP, SMA atau yang udah berpengalaman sekalipun ikut CET terus kalian nggak komit ya percuma aja, buang-buang duit sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Ya. CET Starter biaya berapa, Min? Nah, Martin lah ini, Pak Martin. Kayaknya Pak Martin saya udah sering chattingan sama Bapak.
Bapak boleh hubungi ke WhatsApp saya aja atau bisa hubungi ke WhatsApp-nya nomor yang di atas itu yang 0821 6-nya 5 kali 500 Pak. Jadi bisa ditanya di sana. Sampai tanggal 28 Februari kita masih ada diskon 28% ya. Tanggal 1 Maret harganya sudah normal. Tuh. Itu. Pak Adil, kalau tembus atau sebelum tembus klasik support resisten biasanya sideways dulu, belum tentu sideways ya. Bisa dilihat dari pergerakan candlestick-nya juga. Kadang-kadang cuma 1-2 candlestick kita udah bisa menentukan itu bakal tembus atau balik arah gitu. Lanjut. Untuk saham ASII gimana posisinya, sudah di area overbought tapi nggak naik-naik. Ya, overbought maupun oversold sebenarnya merupakan area yang perlu kita waspadai saja, tapi tetap Anda bisa lihat price action-nya. Kalau saya lihat ASII masih memiliki peluang untuk turun lebih dalam ke area support berikutnya ya. Jadi nanti bisa dianalisa lebih lanjut trennya seperti apa, support yang lebih majornya atau yang lebih kuatnya di mana gitu. YBF Avianto, Pak, moving average yang direkomendasikan seperti apa? Kita menggunakan moving average 21 ya, exponential moving average 21 maupun exponential moving average 90. Itu biasanya lebih cocok di beberapa financial market atau financial asset, sehingga itu tinggal dipasang aja untuk beberapa market sekaligus. Kalau Anda mau lebih presisi, silakan di-adjust untuk mengikuti pergerakan harganya. Lebih presisinya itu gimana? Jadi ketika harganya di atas moving average itu nggak terlalu jauh, di bawah moving average juga nggak terlalu jauh. Jadi trennya benar-benar kelihatan gitu. Bagaimana mengenali di awal akan terjadi perubahan tren? Anda bisa gunakan bentuk-bentuk chart pattern, Anda bisa gunakan bentuk-bentuk perubahan coding harga, banyak cara lah. Bisa menggunakan trend line dan sebagainya. Support resisten juga bisa dipakai. Nah, ini Pak Hartono, mungkin Bu Lina yang jawab nih. Ini offline atau online class gitu. Oke. Pak Hartono tadi sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya kalau CET Starter Program itu kita jalankan secara online. Jadi bisa diikuti dari mana aja selama ada akses internet ya. Kita jalankan secara online dan saat ini memang kita tidak mungkin menjalankan kegiatan secara offline. Ya. Kita aja banyak yang WFH guys. Masih pandemi soalnya ya. Ini aja kita buka masker agak-agak ini ya Pak, agak terpaksa ya. Agak-agak terpaksa nih. Oke. Bisa dibagi PPT-nya nggak nih? Waduh. Pak bisa nonton ulang aja nanti YouTube-nya ya Pak. Jadi bisa dilihat tuh, Bapak bisa screen capture dah ya. Oke. Pak Roman, biaya kelas tradingnya berapa? Bisa langsung itu ya, tadi WhatsApp sesuai yang di pin ya. 0821 6-nya 5 kali 500. Bedanya CET sama E-Club. Nah, mau Ibu Lina atau saya yang jawab nih? Oke. Kalau dari saya gini, simpelnya kalau E-Club itu diberikan sinyal trading. Jadi sudah kita, kalau ibarat makanan tuh udah kita masakin, ya, jadi teman-teman udah tinggal makan. Betul. Kalau si Eti itu diajarkan cara membuat sinyalnya, membuat cara menjadi kokinya, gitu ya. Betul. Dari Pak Anton ada tambahan nggak? Ya, kalau CET sama E-Club bedanya kurang lebih itu, meskipun di E-Club katanya ada e-learning, tapi kalau CET lebih kayak dibimbing ya, di mentoring. Kemudian kadang-kadang Pak Gemma juga suka menegur tuh kalau yang udah belajar tapi tradingnya asal-asalan. Kadang-kadang suka ditegur juga sama Pak Gemma. Itu artinya di mentoring secara khusus ya. Dan di CET itu edukasinya terstruktur ya guys. Memang karena bentuknya sekolah, jadi kalau misalnya butuh nomor satunya mana, nomor duanya mana, itu udah ada kurikulumnya terstruktur. Ya, terus nggak ada astrologi ya. Kalau di E-Club itu nggak ada astrologi, di CET ada.
lengkap lah pokoknya kalau di CET. Jadi di CET itu kalau menurut Pak Antonia Suwandi tadi bisa membuat psikologis tradingnya menjadi tenang. Oke. Selanjutnya Ini tentang suara hilang ya guys, jadi kita scrollnya agak panjang nih. untuk lihat bar chart atau candlestick, rekomendasinya apa? Ada yang bisa untuk buka smartphone. Oh, maksudnya untuk lihat chartnya ya. Kalau untuk lihat chartnya banyak tools ya. Kalau kita biasa pakai TradingView misalnya, atau Astronaci juga punya astronaci.com/chart. Anda juga bisa buka ya melalui browser Anda. Itu bisa dibuka di mobile maupun desktop. TradingView juga bisa dibuka di mobile maupun desktop. Buat Anda yang menggunakan MetaTrader juga bisa ya. Itu juga merupakan tools untuk melihat chart gitu. Bedanya CET Starter sama video-video di Astronaci Shop. Sebenarnya tadi udah dijelaskan ya, tapi kalau tadi kan perbedaannya lebih spesifik CET Starter dengan price action. Tapi jawabannya kurang lebih akan sama gitu. Yang pertama itu bedanya kalau di CET Starter itu akan dibawakan secara live, diajarin secara langsung. Belajarnya dua arah, bisa tanya jawab langsung. Jadi kalau yang nggak ngerti bisa tanya di situ. Jadi dijawab nanti sampai bisa mengerti. Apalagi Pak Anton ini sabar banget orangnya guys. Terus di eShop itu setahu saya tidak ada materi yang membahas tentang divergen, benar? Divergen nggak ada, astrologi nggak ada, Entry teknik juga nggak entry ada. teknik juga nggak ada. Manajemen ada nggak sih? Money management Ada materi tadinya ya. lebih ke mind management mungkin ada, tapi money management tidak ada. Nah, jadi itu 4 materi itu yang tidak ada di Astronaci Shop. Money management, divergen, entry teknik, dan astrologi. Itu yang tidak ada di Astronaci Shop gitu. Dan di CET diajarkan secara live tadi guys. Oke, Pak Heri Yamin, izin nanya Pak, kalau trading kan sangat cenderung ke technical untuk analisis fundamental sendiri, bagusnya apa saja yang harus diketahui agar waktu analisis lebih efisien? Anda trading di mana dulu? Kalau Anda ngomongin trading saham, tentunya fundamental yang dimaksud adalah valuasi-valuasi untuk emiten-emitennya. Apakah itu dari dividend rate, atau dari cash flow, atau dari net income, itu beda-beda caranya. Sektor usahanya apa, valuasinya berbeda. Kalau Anda tradingnya di futures atau komoditi, ya harus mencari makroekonomi dari sebuah negara gitu. Kemudian action-action apa yang negara tersebut sedang lakukan. Seperti itu. Halo Pak Anton dan Bu Kepsek. Salam CET Starter Batch 1. Halo, Halo salam Pak Stefanus. Pak Stefanus I Maduwinarsa. Halo Pak. Wah, ada CET Starter Batch 1 ya. Mantap. Oke, selanjutnya Pak. Pak Doni Eka Putra, fase market apa bisa lompat, misal dari partisipasi langsung ke despair. Pada prinsipnya fase market itu selalu urut, cuma kadang-kadang singkat atau tidaknya gitu ya. Jadi misalnya dari partisipasi untuk langsung ke despair, tentunya mungkin kelihatannya seperti itu, tapi kalau kita teliti kembali, pasti ada jembatannya gitu ya. Online kelasnya jam berapa biasanya? Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Biasanya kita durasinya 2 jam malam ya, kelasnya selalu jam 7 sampai jam 9 malam. Kecuali ya mungkin ada apa-apa, tapi sejauh ini sih kita selalu konsisten di jam 7 sampai jam 9 malam. CET ada video-videonya juga nggak? Bisa dilihat di mana list videonya? Video-videonya itu maksudnya rekamannya tah? Rekaman edukasinya nanti ada di library-nya ya, library CET. Kalau misalnya yang bukan edukasi, ada Talk with Analyst tadi ya. Ya, benar. Sama Ngopi Bang Jago di playlistnya CET, YouTube CET ya. Anda juga bisa cek di sana. Ya, jadi kalau misalnya mau lihat materi edukasinya, itu adanya di e-learning-nya CET-nya Pak, dan itu hanya bisa diakses oleh member-member CET-nya saja. Tapi kalau misalnya Bapak mau lihat kira-kira kisi-kisinya apa, di YouTube-nya Astronaci, di playlist-nya Talk with Analyst, dan Ngopi Bang Jago di CET Institute juga ada ya. Jadi kalau misalnya yang belum subscribe YouTube-nya CET Institute, silahkan subscribe juga. Oke, Pak Hendy, apakah materi CET starternya ada di web eClub Academy juga atau tidak? Ini yang sama dengan tadi ya. Ada beberapa perbedaan. Kalau di eClub mungkin materinya
terpisah-pisah, Anda harus menyatukan sendiri, terus Anda nontonnya juga nggak live gitu ya, nggak bisa tanya jawab langsung. Lalu kalau di CAT Starter, Anda bisa tanya jawab langsung ya, live, dan materinya lebih tersistematis. Ya, kalau misalnya di e-club, mungkin salah satunya ada di materi CAT Starter, cuma Pak siapa ya? Pak Hendy harus cari sendiri Pak, harus cari sendiri itu adanya di mana gitu materi tersebut. Adanya di menu yang mana gitu. Kalau di CAT memang sudah kurikulumnya udah tersistematis ya, udah urut gitu. Nomor satunya mana, dan ada beberapa materi yang tidak ada di e-club juga gitu. Ada 4 materi tadi. Rekomen mana CAT atau e-club? Ya sebenarnya balik lagi ke kebutuhan Anda ya, mau pakai dua-duanya juga boleh. Kalau Anda benar-benar pengen edukasi yang tersistematis, bisa tanya jawab supaya lebih jelas, ya pilih CAT gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhannya, kita tidak bisa merekomendasikan mana yang lebih rekomen, karena kita ada di kursinya Astronaci ya, karena semua sama-sama dibutuhkan oleh trader. Tapi balik lagi ke Pak Ahmad Icalnya sendiri, lebih butuh yang mana? Lebih butuh edukasi, lebih butuh jadi koki, atau lebih butuh jadi pelanggan gitu. Teman-teman CAT sendiri banyak juga yang join e-club kok. Ya. Karena ibarat kita tadi tentang koki dan makanan, kalaupun kita belajar masak, kita tentunya pengen tahu juga masakan chef terkenal itu seenak apa. Sama-sama kita membuat nasi goreng, bikinan chef tertentu kan tentunya lebih enak gitu. Jadi supaya tahu standar mana yang bisa kita aplikasikan gitu. Benar. Dan kira-kira tuh menu resep tersembunyi apa nih yang ada di makanan ini gitu ya Pak. Jadi bisa dicari tahu gitu guys. Terus Pak David Pak, apabila saat di dalam long term bullish trend, bagaimana menentukan apakah baiknya cut loss atau averaging down saat running loss, dan juga sebaliknya take profit atau averaging up saat running profit? Untuk menentukan take profit atau stop loss, Anda bisa melihat tadi menggunakan support resistance, baik dengan Fibonacci, maupun dengan classic support resistance, maupun dengan dynamic support resistance. Ya. Cuma biasanya dynamic support resistance lebih dikhususkan untuk entry, sedangkan klasik dan Fibonacci lah yang Anda bisa pakai untuk menentukan area take profit maupun stop loss. Kalau untuk average down atau untuk menahan profitnya, ya tinggal dilihat aja price action berikutnya, apakah membentuk pola-pola tertentu atau tidak. Yap. Pertanyaan selanjutnya ya, ini kita masih ada, 1 menit lagi, tapi nggak apa-apa, kita jawab dulu. Sekuritas untuk trading. Rekomendasi sekuritas untuk trading, berarti kalau ngomongnya sekuritas, tradingnya trading saham ya. Kalau sekuritas yang kita pakai sih UOB Kay Hian Premier, tapi kalau misalnya Anda mau melihat sekuritas lain, silakan coba dilihat-lihat aja di website-nya masing-masing. Saya tidak merefer ke sekuritas tertentu, cuma karena kita berafiliasi dengan UOB Kay Hian, tentunya kita menggunakannya UOB Kay Hian Premier. Yap. Chart monthly, weekly, daily, atau 4 jam yang direkomendasikan untuk melihat atau memprediksi pergerakan esok hari. Tergantung Anda di market mana. Kalau di saham saya biasanya menggunakan daily. Kalau di future saya biasanya menggunakan untuk 4 jam. Ya, karena di futures itu trennya lebih volatile sehingga butuhnya yang intraday chart gitu. Bollinger Band atau stokastik, keduanya memiliki fungsi yang berbeda ya tentunya. Kalau stokastik lebih ke untuk melihat momentum, kalau Bollinger Band lebih untuk ke melihat kecenderungan tren. Jadi tergantung Anda pengennya mau pakai indikator yang mana. Selanjutnya dari Pak Indra Patuan. Pak Anton, mohon info untuk memastikan banyaknya bar candle yang menentukan akan berbalik arah atau lanjut bullish atau bearish. Seperti apa ya Pak? Bantuannya bukan banyaknya candle, tapi lebih ke kecenderungan itu sendiri. Kalau tadi trend bullish kan higher peak, higher trough-nya semakin lama semakin tinggi. Kalau bearish, lower peak, lower trough tadi ya. Jadi bukan banyaknya candle,
Terus kemudian support atau resisten yang penting bisa di break atau enggak itu tergantung price action-nya. Jadi balik arah atau enggaknya ya tergantung price action-nya lagi. Kemudian sampai pertanyaan terakhir ini mungkin ya. Iya. Candle doji apakah bisa memprediksi pergerakan esok hari? Bisa-bisa aja karena doji juga bentuknya bermacam-macam ya. Kurang lebih ada 4 kalau nggak salah doji. Ada long leg doji, dragonfly doji, kemudian graveyard doji, itu masing-masing fungsinya beda-beda. Jadi bisa-bisa aja menentukan the next candle-nya, movement-nya mau seperti apa. Gitu. Oke, ini udah jam 4.18 menit Pak. Ini kita kelebihan waktu sebenarnya. Iya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, mohon maaf sekali jika pertanyaannya ada yang belum kita jawab. Karena kita sabotasenya nggak lama-lama nih, kita nggak bisa lama-lama sabotase channel YouTube-nya Astronaci. Nah, kita juga sangat berterima kasih untuk teman-teman yang ngerespon. Ternyata pertanyaannya banyak ya, nggak selalu harus Pak Gema kan, terbuktikan. Kalau ilmu itu bisa disampaikan oleh siapa aja. Iya, betul. Cara penyampaiannya beda-beda, setiap orang itu berbeda-beda. Tapi tadi, kalau Pak Gema itu orangnya tegas. Jadi mungkin kalau suka dengan belajar yang tegas, cocoknya dengan Pak Gema. Kalau suka dengan cara yang lembut dan penuh kesabaran di Tati Tayang, gitu, dengan Pak Anton. Dan untungnya kalau di CET itu biasanya mereka itu selalu couple. Jadi ada Pak Anton, asdosnya biasanya Pak Gema, asdosnya biasanya Pak Anton. Jadi ada bapak tirinya, ada bapak kandungnya. Bukan berarti Pak Gema bapak tiri ya. Tapi Pak Gema memang perannya orang yang Tegas ya. Tegas, ya, benar. Oke, itu aja guys, sesi tanya jawab kita hari ini, edukasi hari ini juga kita akhiri sampai di sini saja. Semoga dengan berakhirnya materi hari ini, edukasi hari ini bisa membuat teman-teman sadar akhirnya betapa pentingnya investasi skill sebelum teman-teman itu investasi uang. Jadi selamatkan dulu uang teman-teman dengan skill. Gitu ya. So, teman-teman mau mengingatkan sekali lagi, ini bulan Februari, masih bulan Februari, sampai tanggal 28 Februari kita masih ada diskon untuk CET Starter Program Batch yang kedua sebesar 28% sampai tanggal 28 Februari saja. Daftar aja langsung ke nomor yang sudah dipin di YouTube komen atau bisa langsung ke 0821 6-nya 5 kali 500. So, CET Starter Program adalah solusi Anda untuk menciptakan sinyal trading sendiri dengan teknik yang simpel hanya dalam waktu 5 hari. Saya Karlina Armadi dan Antonius Edison. undur diri. Bye-bye.